nggak cuma sekedar panas, sesek, tapi juga kulit berantakan banget kan kalau hamil kan ya. Aku mesti pakai masker yang ditutup berkali-kali, dan itu aku parah, beruntusan, merah, kacau. Yang kedua ketiga juga lancar ya dok ya? Alhamdulillah iya. Apalagi yang ketiga, sebenarnya yang ketiga sih pengalamannya wow ya, karena aku lah hamil besarnya sih itu masih pakai hazmat. Oh. Iya, jadi pas hamil 8 bulan itu aku masih pakai hazmat bulan Maret, itu awal-awal pandemi ya. Nah, kemudian masuk bulan April sudah mulai ketahuan banyak ya. Sebenarnya sih aku pribadi merasa sebenarnya COVID itu sudah ada dari sebelum Maret. Melihat karakteristik pasiennya, aku kerja di IGD, itu sebenarnya aku sudah melihat sebenarnya pasien-pasien seperti ini tuh udah mulai ada bulan Januari, Desember gitu. Cuman kita waktu itu belum tahu ya, dan alhamdulillah, dan kita masih denial ya gitu ya. Dan alhamdulillah Allah masih kasih kesehatan gitu. Nah bulan Maret itu sudah mulai pakai hazmat full rumah sakitku itu rumah sakit rujukan COVID memang. Dan ketika mulai bulan April sudah mulai banyak manajemen udah mulai wah nih yang hamil-hamil harus diungsikan, tetap bekerja tapi nggak ketemu pasien waktu itu di bagian rawat inap gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan. Rasanya gimana dok ya? Kita kan kalau hamil besar aja kan bawaannya kan gerah. Iya, banget. Ini pakai APD lengkap gitu, terus harus di rumah sakit. Gimana dok? Rasanya luar biasa sih Mbak Cuti. Jadi untuk pakai hazmat aja alhamdulillah tuh teman-temanku pada bantuin. Kan susah ya pakai bootsnya itu kan keganjel perut gitu ya. Ya. Jadi tuh benar-benar dibantuin. Rasanya tuh sesek, awal-awal tuh sesek banget, ngos-ngosan, panas gitu ya. Cuman alhamdulillah sih survive. Maksudnya kita manusia itu sebenarnya ada sistem fight or flight ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi, kalau kita konsisten untuk menyesuaikan diri, lama-lama kita akan adaptasi ya kan. Nah, seminggu awal pakai hazmat itu benar-benar berat banget. Terus juga nggak cuma sekedar panas, sesek, tapi juga kulit berantakan banget kan kalau hamil kan ya. Aku mesti pakai masker yang ditutup berkali-kali, dan itu aku parah, beruntusan, merah, kacau, dan nggak bisa pakai obat-obatan macam-macam kayak gitu kan. Itu seminggu kayak gitu, tapi akhirnya lama-lama badanku adaptasi juga. Akhirnya sih alhamdulillah bisa juga gitu. Cuman memang butuh bantuan kayak pakai boots kayak gitu-gitu. Nyopot aja tuh ngos-ngosan. Nyopotnya berkali-kali ngos-ngosan gitu. Cuman alhamdulillah teman-teman suportif banget sih. Dan mungkin karena sudah hamil ketiga ya, jadi lebih badak kan biasanya ya, lebih yang satu kedua nih udah lewat nih, tantangan yang ketiga nih memang lebih berat tapi bisa lah. Nah ini dok, mohon maaf kan kalau kita pengalaman pribadi juga nih ya, hamil besar itu kan frekuensi buang air kecil itu kan lebih sering ya dok. Iya. Nah ini gimana dok saat pakai hazmat itu kan kalau nggak salah kan itu harus hazmat kan dipakai dalam berjam-jam lamanya gitu. Berapa jam dok waktu itu pakai, dan gimana caranya untuk mengatasi ini gitu? Kalau aku sih memang sebelum pakai tuh pipis dulu. Terus aku sih so far alhamdulillah sih aman ya. Aku tuh termasuk orang yang tadi aku bilang aku tuh bisa lupa segala hal yang terjadi di badanku kalau aku keep busy gitu. Nah, cuman ada temanku yang even gak lagi hamil, cuman dia memang kalau pipis kan ada tipe yang kayak gitu ya. Kayak kalau aku nih bisa yang nunggu penuh dulu, terus kalau udah kebelet banget baru pipis. Nah, aku tipe yang seperti itu. Tapi kan ada yang kalau tipe yang mungkin kandung kemihnya lebih kecil gitu, jadi daya tampung dia sedikit aja tuh udah harus kamar mandi. Nah temanku itu pakai popok, pakai pampers. Okay. Bayangkan ya, maksudnya demi supaya
sampai takut minum. Jadi serba salahnya gini, takut minum, takut pipis, tapi kalau nggak minum takut ginjalnya kayak gitu kan. Nah akhirnya dia ya udah pakai Pampers. Jadi hamil ya dok ya? Iya, nggak hamil gitu. Kalau aku untungnya kalau aku pakai Softex sih, memang takutnya, mohon maaf ya, kalau misalnya kita bersin kan kadang suka ikut ya gitu kan. Nah jadi aku pakai Softex. Nah kalau dia benar-benar udah gue harus pipis, dia bilang gue harus pipis, jadi dia pakai Pampers lansia itu, bener-bener pakai itu gitu. Dan ya udah pokoknya gue harus pipis, katanya nggak bisa nahan kayak gitu. Untuk makan gimana tuh, kan hamil juga kan? Ya ditahan dulu. Bawaannya gitu juga ya, karena iya pokoknya kalau aku ngakalinnya adalah kayak misalnya sekarang aja aku juga masih pakai hazmat, tapi aku kan masih full ASI eksklusif. Jadi sebelum aku keliling aku merah dulu. Aku merah, kemudian baru aku pakai baju astronot gitu ya. So keliling, aku visit. Nah itu untung-untungan tuh. Kalau ada pasien gawat, dia bisa lama, bisa 6 jam, 7 jam gitu. Nah abis itu untuk aku padahal kan harusnya pumping itu nggak boleh lebih dari 4 jam. Paling bagus 2-3 jam sekali kan, idealnya nih ya. Nah dulu tuh bisa kayak gitu aku. Bahkan dulu tuh zamannya anakku yang kedua, itu aku kan kerja di IGD. Ini baru kali ini aja aku kembali ke rawat inap karena aku juga aku harus pumping lah. Karena daya tahan tubuh anakku yang kecil ini dari mana kalau bukan dari ASI kan? Vitamin-vitamin yang lain kan belum boleh untuk anak umur segitu. Paling ya bisa vitamin D 400 unit. Tapi kan imun dan antibodi itu yang paling bagus kan memang dari ASI. Nah ya udah. Akhirnya kalau dulu aku anak kedua itu bahkan ya saking ramenya IGD ku itu dulu satu shift itu 50 pasien satu shift ya. Jadi aku bisa merah sambil meriksa pasien, percaya nggak? Jadi saking aku bingungnya gimana, pokoknya nih anak nih mikirnya gini, anak gue harus makan nih gitu kan, anak gue nih harus makan. Jadi aku itu dulu, sekarang alhamdulillah banget udah ada pompa ASI yang bisa diselipin ya kan, bentuknya seperti payudara gitu kan, dia bisa diselipin. Aku pakai itu, jadi pasien di hadapan aku duduk aku duduk nggak ketahuan kan, bajunya longgar-longgar gitu, itu sedang memerah sambil aku meriksa pasien. Mesinnya dikantongin gitu kan, sekarang mesinnya kayak power bank gitu kan. Nah cuman kendala yang kedua ini kan nggak bisa seperti itu karena tidak higienis. Bisa-bisa aku kasih ASI plus COVID gitu kan, nggak mungkin. Jadi aku ngakalinnya gitu, sebelum keliling aku merah, kemudian habis keliling aku harus mandi dulu baru aku merah kayak gitu. Jadinya memang nggak seidealis dulu sih, ASInya nggak sebanyak dulu, cuman ya bismillah ikhtiar aja gitu.